menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Mohon izin Pak Presiden, kiranya Bapak Sudi melihat kami yang orang miskin ini, mohon dibantu Pak. Sangat bahagia. Kebenaran yang selama ini saya dibully, bahwa dianggap saya halusinasi, hilanglah itu. Di penghujung tahun 2024, publik kembali dikejutkan oleh sebuah putusan upaya hukum luar biasa atau PK. Melalui juru bicaranya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak PK terpidana kasus Vina. Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Keputusan Mahkamah Agung yang telah menolak PK terpidana membuat publik bertanya-tanya, apa yang menjadi pertimbangan MA? Bahwa PK-nya ditolak dengan alasan itu tadi, novumnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Kemudian yang kedua, Hakim PK menilai bahwa tidak ada kekilapan yang dilakukan baik oleh yudik juris maupun yudik fakti. Artinya apa? Pertimbangan yang hukum yang dilakukan oleh, yang dibuat oleh yudik fakti dan yudik juris adalah sudah benar. Lalu, mengapa bukti baru yang diajukan dalam PK terpidana tidak bisa dijadikan novum? Terhadap novum itu, novum yang diajukan adalah bukan novum sebagaimana dikehendaki dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP, sehingga ditolak. Dan bagaimana sebenarnya bukti bisa dikategorikan baru dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim MA dalam sebuah upaya hukum luar biasa atau PK? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Mahkamah Agung, ya Undang-Undang nomor 14 1918 yang kemudian diperbaiki oleh Undang-Undang 5 2004, diperbaiki lagi oleh Undang-Undang nomor 3 2009, yaitu pada intinya kalau di situ kan bahwa PK hanya satu kali. Tapi kemudian ada Perma nomor 10 2009, ya, PK boleh lebih dari satu kali apabila ada dua putusan yang saling bertentangan. Menanggapi keputusan PK oleh Mahkamah Agung, pihak terpidana lalu bersuara. Di dalam pengumuman putusan Mahkamah Agung dikatakan tidak, novum yang dihadirkan bukan novum. Kami bingung. Kenapa bingung? Ada fakta yang melihat tadinya bahwa itu pembunuhan, sekarang ada saksi yang belum pernah diperiksa, belum pernah jalan cerita ini dimunculkan. Ada yang melihat bahwa peristiwa ini adalah kecelakaan. Dimunculkan di dalam persidangan, mengatakan mereka melihat, ya, bukan satu, bukan dua, lebih dari 3 saksi yang melihat. Dan saksi yang melihat kecelakaan ini kami cocokkan dengan rangkaian peristiwa yang ada, berkecocokan, berkesesuaian tidak dengan alat bukti yang ada dengan yang ada dari tahun 2016. Kita cocokkan dengan lukanya, oh ternyata ada berkesesuaian. Sementara menyoal tidak adanya kehilafan hakim dalam PK terpidana, kuasa hukum terpidana kemudian menanggapinya. Kalau saya ini kan ahli-ahli yang kami hadirkan, ahli pidana, ada Prof. Asmi, ada Prof. Muzakir, ada Prof. Solahuddin, ada banyak ya ahli lain ya yang kami hadirkan, ada ahli kepolisian Pak Susno, ya kita hadirkan semua di situ. Dan ternyata ahli-ahli pidana itu kita tanya satu demi satu dan mereka menjelaskan tentang
kekhilafan hakim itu lembar demi lembar. Diputar lagi aja video Pak Asmi itu menjelaskan di mana kekhilafan hakim itu tidak ternyata oleh Mahkamah Agung dalam kemarin konferensi persnya tidak ditemukan adanya kekhilafan. Ini ironis. Usai pengumuman hasil putusan PK, hari itu keluarga terpidana bersama kuasa hukum lalu bertemu dengan 7 terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Cirebon, Jawa Barat. Nah, pihak lapas ketika kami datang, kami kuatkan kembali mereka. Kami katakan bahwa ini bukan akhir dari perjuangan, perjuangan ini tidak akan berhenti. Kami terus akan mengawal bahwa ini bukan kiamat, bahwa ini bukan berarti tidak ada pintu jalan keluar. Saya katakan hanya Tuhan belum berpihak kepada kita. Dari hasil pertemuan itu, terpidana melalui kuasa hukum menyebut bahwa 7 terpidana menolak untuk melakukan upaya hukum gerasi. Ketika kemarin kami kunjungi, kami katakan, mau nggak Anda melakukan gerasi? Karena salah satu syarat untuk melakukan gerasi adalah Anda harus mengakui perbuatan Anda. Mereka serentak menjawab, tidak mau. Kalau kami harus mengakui bahwa kami melakukan pembunuhan itu lalu kami mohon gerasi, lebih baik kami mati di penjara ini dan busuk di penjara ini daripada kami harus mengaku. Menurut Jutek, meski kini PK terpidana ditolak, namun pihaknya akan tetap memperjuangkan kebebasan bagi ke-7 terpidana. Ya, tapi buat kami sudah biasa. Kami bukan mengejar menang dan kalah, tapi kami mengejar kebenaran. Mohon izin Pak Presiden Pak Haji Prabowo Subianto. Mohon kiranya Bapak sudi melihat kami yang orang miskin ini. Mohon dibantu, Pak. Dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Putusan Mahkamah Agung yang menolak PK terpidana kasus Vina secara nyata telah menyayat hati keluarga terpidana. Derai air mata tak terbendung, seakan tak percaya usai mendengar putusan PK. Sungguh di luar dugaan, harapan tak sesuai dengan kenyataan. Berharap bisa pulang, bisa bebas, bisa dikabulkan PK-nya. Makanya kami sedih bukan karena kami yang di luar, kami sedih yang di dalam. Mereka udah punya harapan untuk bebas, tapi PK-nya ditolak. Tak hanya Aminah, ungkapan kekecewaan pun terlontar dari keluarga terpidana Rivaldi. Ayah Rivaldi juga mengaku tak kuasa melihat reaksi anaknya usai putusan MA. Rivaldi nangis, semua teman-temannya juga ikut nangis waktu itu. Saya dapat beritanya dan saya nggak bisa ngebayangin mereka seperti apa. Saya rangkul, saya peluk Rivaldi. Sabar. Belum berhenti perjuangan ini. Semoga kedepannya ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi. Kami itu butuh keadilan. Bukan sandiwara ataupun drama. Saya nggak butuh itu, butuhnya keadilan. Mereka yang di luar sana, tolong kami. Siapapun mereka, entah netizen, entah wartawan, entah media, tolong bantu kami. Rakyat Indonesia tolong bantu kami. Kami nggak bisa apa-apa. Saya udah nggak kuat, nggak minta tolong siapa-siapa lagi. Cuma minta doanya. Entah sampai kapan mereka akan di dalam.
Dan kalaupun dia mengajukan untuk merasa dia bersalah, dia tidak akan mau. Kekecewaan Rivaldi rupanya mendalam karena ternyata Rivaldi telah memiliki rencana jika dirinya bebas. Rivaldi berencana akan menikahi seorang wanita asal Kalimantan yang sebelumnya telah bertunangan di penjara. Namun, harapan Rivaldi itu kini pupus. Usai PK-nya ditolak MA. Ya, kemarin Rivaldi tunangan. Kemarin itu kapan, Pak? Entah hari apa itu, saya lupa itu. Di bulan ini? Bulan ini betul, hari Rabu apa. Itu dia tunangan, udah meresmikan tunangan. Dan perempuannya dari orang Kalimantan, beberapa hari di Cirebon. Setelah pulang terus dapat berapa hari terjadi kejutan seperti ini. Buyar semua Pak Rivaldi itu. Cita-citanya, keinginannya langsung dia nggak bisa apa-apa, cuma bisanya bengong, nggak ngomong apa-apa sama saya tuh, cuma bisanya bengong, diem, nangis. Yang kuat nggak tahu Pak, katanya. Ayo yang kuat yang kuat ayo terus. Kalau nggak kuat papa lagi, apa lagi? Saya kan cuma jadi punya dia. Saya sayang banget sama Rivaldi. Kalau udah ngomong Rivaldi, saya nggak bisa. Kini ayah Rivaldi hanya berharap pemerintah mau membantu untuk membebaskan putranya. Mohon izin Pak Presiden Pak Haji Prabowo Subianto. Saya ayahnya Rivaldi Aditya Wardana. Nama saya Asep Kusnadi. Mohon kiranya Bapak sudi melihat kami yang orang miskin ini. Mohon dibantu Pak. Kami tidak bisa apa-apa Pak. Hanya Bapak yang bisa bantu. Selain terpidana dan keluarga terpidana, ditolaknya upaya hukum luar biasa atau PK membuat syok salah satu kuasa hukum terpidana. Titin Prilianti, kuasa hukum yang telah mengawal terpidana sejak tahun 2016, tak menyangka dengan keputusan MA. Itu yang bikin saya syok gitu. Jadi, loh kok ini segitu sudah didukung orang-orang yang kompeten di bidangnya, yang 2016 boro-boro saya duit dari mana saya menghadirkan saksi-saksi. Kita juga tidak pernah tahu bagaimana cara menghadirkan ekstraksi handphone, karena sebetulnya nama Widi dan Mega itu tidak pernah ada di 2016. Bahkan Titin nyaris pingsan usai mendengar keputusan MA. Sesek banget, kemudian juga bayangan-bayangan anak-anak itu kayak lewat aja di mata saya. Terus saya juga nggak bisa nopang kaki. Sebetulnya nggak pingsan sih karena saya sadar gitu. Cuman memang sakit banget kerasanya, ya Allah. Tadi semalam saya nggak tidur. Saya bayangin mereka akan gimana. Saya bayangin mereka akan sumringah. Gitu. Kemudian Diman selalu ngomong, Ibu pengen pulang, kangen rumah. Yang lainnya juga karena sudah dewasa kan pengen menata hidup lebih baik. Ada Eko yang memang juga sudah punya pacar gitu. Jadi buat saya saat itu harapan itu seperti runtuh. Karena yang saya bayangin itu benar-benar muka anak-anak gitu. Nah, kalau dia validasi kan akurat, berarti bisa dipertanggungjawabkan, bisa diberi nilai oleh hakim. Jadi nggak usah marah-marah sama hakim. Jangan membuli lagi hakim, udah cukup saya yang dibully sama Pitra. PK terpidana kasus Vina sebelumnya diketahui telah berjalan selama hampir kurang lebih 2 bulan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam perjalanan sidangnya,
terpidana melalui kuasa hukum telah menghadirkan sekitar 30 lebih saksi, termasuk saksi ahli untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Namun kini upaya itu kandas setelah Mahkamah Agung menolak PK terpidana. Menanggapi putusan Mahkamah Agung yang menolak PK terpidana, reaksi berbeda diungkapkan dari pihak Ibtu Rudiana. Melalui kuasa hukumnya, Elsa Syarif pihak Ibtu Rudiana lalu bersuara. Sangat bahagia bahwa kebenaran yang selama ini saya dibully, bahwa dianggap saya halusinasi, terus dianggap saya dibayar, di segala rupa, hilanglah itu. Tak hanya bahagia, pihak Ibtu Rudiana menilai putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sangat tepat. Kesimpulan saya bahwa Hakim Agung sudah benar menolak semuanya. Karena novum dia tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu karena tidak diverifikasi, diaudit dan validasi. Nah, kalau dia validasi kan akurat, berarti bisa dipertanggungjawabkan, bisa diberi nilai oleh hakim. Jadi nggak usah marah-marah sama hakim. Jangan membuli lagi hakim, udah cukup saya yang dibully sama Pitra. Elsa juga menyoroti mengapa PK ke-7 terpidana ini ditolak Hakim MA. Nggak perlu banyak-banyak saksi. Cukup 1, 2, atau 3 aja. Kalau dia valid, itu bisa dipertimbangkan oleh hakim. Sekarang dia bilang dia lagi melaporkan Aep. Ya iya, coba dilaporkan bener nggak nanti si Dede itu. Nanti putusan ingkrahnya itu yang menjadi novum. Saya nggak menghalangi segala rupa. Walaupun saya pengacaranya Aep juga gitu. Terus mau melaporkan Pasren untuk diproses. Karena Pasren bohong katanya. Ya boleh aja lapor, nanti kan kita juga punya bukti. Dan itu semua ada di amicus curiae. Berbarengan. Jadi waktu mereka mulai PK, saya udah bikin. Terus tinggal saya mengikuti saksi-saksinya dan saya komentari dengan keahlian saya. Jadilah amicus. Untuk di Sakatata amicus saya aja ada 100 halaman dengan bukti, tambah lagi bukti-bukti ya. Yang paling banyak amicus yang kedua sampai 300 halaman lebih. Ya, itu. PK terpidana kasus Vina diketahui telah ditolak Mahkamah Agung karena tidak memiliki keterbaruan bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP serta tidak adanya khilafan majelis hakim. Lalu, mengapa bukti yang diajukan terpidana tidak bisa dijadikan novum? Dan bagaimana seharusnya menurut kacamata hukum agar PK terpidana saat itu bisa berpeluang untuk dikabulkan? Substansi perkaranya artinya penyidik, penuntut umum, jaksa itu betul. Ya. Yang berbeda cuman dikabulkan adalah keliru orangnya. Kesesatan ternyata bukan Sengkon Karta. Ternyata bukan Lingah Pacah. Kasus korupsi juga demikian. Korupsi betul, ternyata pengurangan suatu hukuman. Lah, objeknya tetap. Lah, kliennya Pak Jutek ini suatu luar biasa. Berusaha bagaimana yang tadinya kasus pembunuhan menjadi lalu lintas. Ini yang menarik. Tapi teori itu betul. Ke ilmu kriminalistik, pertanyaannya mampukah dari lalu lintas menjadi pembunuhan? Penolakan PK ke-7 terpidana oleh Mahkamah Agung hingga kini masih menjadi tanda tanya besar di publik. Mengingat puluhan saksi dan novum yang dihadirkan nyatanya tak meyakinkan hakim untuk merubah keadaan. Selaku praktisi hukum, Tony RM juga ikut menyoroti penolakan PK ke-7 terpidana. Kami juga sebenarnya bertanya-tanya. Pertama kali kami mendengar, saya mendengar putusan bahwa PK para terpidana ini ditolak. Kami marah, saya marah. Nah, saya langsung berkomentar bahwa ini jangan-jangan putusan ditolaknya para PK para terpidana ini untuk menutupi atau menjaga nama baik 3 institusi.
Mengusut kasus kematian Vina dan Eki Cirebon, sesungguhnya hingga saat ini masih belum berakhir. Selain masih ada penyidikan polisi atas laporan kesaksian palsu Aep dan Dede, kandasnya PK Vina dan Eki sesungguhnya adalah sebuah kasus pembunuhan yang masih memiliki daftar pencarian orang. Lantas, apakah DPO kasus pembunuhan Vina yang sejak 2016 bisa ditemukan? Atau putusan MA menjadi akhir dari cerita kasus Vina Cirebon? Tolong